Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi ke edisi sekolah bareng lagi bersama Mas Fajar ya. Ini ya, salam kenal Mas. Halo, halo Mas Iman, salam kenal juga. Wes, mantap. Kalau kalian nggak tahu, Mas Fajar ini IDBC juga ya, dari Bitcoin Plab juga ya. One and only Mas Fajar Ya, kayak gitu ya. IDBC lagi lagi rame-ramenya nih kan lagi ngebul nih. Lagi apa? Lagi bear market jadinya banyak penasaran, jadinya rame, banyak yang tanya selain harga, teknis, menarik jadinya tuh. Iya, makanya kan ada di meme itu juga kan. Bear market create Bitcoiner, bull market create shitcoiner. Betul, betul. Ya, 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 ya. Betul, Nah, betul. tapi sebelum masuk ini, tak ada kata sayang dulu ya, Mas. Maksudnya bisa share mungkin backgroundnya, terus gimana masuk Bitcoin pertama kali? Ya, kalau dari background ya teknis lah ya, saya orang-orang IT, ngerti operating system, ngerti network. Terus sehari-hari kerjanya juga di IT sih, jadi kayak konsultan IT untuk FSI aplikasi. Jadi ya dikit-dikit untuk eh, perekonomian ngerti lah, makanya dengan Bitcoin ini jadi melek juga gitu kan. Nah, kalau cerita di dunia Bitcoin nih, Mas Iman, mungkin pertama kali nyentuh Bitcoin tuh 2013 sih. 2013 nyinstal wallet di macOS gitu ya. Terus eh, karena memang latar belakang saya dari keluarga yang literasi untuk ekonomi dan investasi itu minim, jadinya nih 2013 tuh masih masih skeptis gitu ya, apa sih nih, kok bisa ya punya harga gitu. Dan waktu itu tuh 2013 masih banyak website yang bisa klik-klik gratis dapat Bitcoin tuh Mas Faucet ya, Iman tuh. faucet. Iya, offset. Jadi sempet ngumpulin, cuman ya udah hilang begitu aja gitu ya. Terus 2017 kan naik tuh bull, melek lagi, cuman waktu itu jadinya shitcoiner, belinya XRP dan Oh, oke. lain-lain. Ngerti, ngerti, ngerti. Nah, 2021 pandemi, ngelihat videonya Mas Iman salah satunya dengan Mas Dani Taniwan, Kok Dadi ya? ngelihat Iya. videonya si Kripstock juga, why Bitcoin not shitcoin, udah habis itu langsung maksimalis saya. Oke. Oh, terus Gitu. itu tadi Mas kan background Mas. Terus aha momennya Mas bilang, oh Bitcoin is here to stay, it's not going anywhere. Maksudnya soalnya bakal apa? Ada bubble juga kan 2017 itu. Betul, betul. Jadi ya aha momennya sebenarnya lebih ke arah eh, gimana kita menyikapi dari, sebenarnya kan ya kalau instrumen investasi banyak ya Mas Iman. Cuman memang kalau kita lihat waktu 2017 ke belakang gitu ya, ya dari sisi gainnya juga tinggi, terus juga dari sistemnya juga decentralized, tidak ada perubahan dari sisi moneter, skar banget kan ya, nggak lebih dari 21 juta walaupun memang tidak tertera di codingannya gitu 21 juta, tapi ya udah nggak bisa nambah ya, itu memang jadi aha momen saya untuk ya udah this is the one and only nih untuk the next uang, the next money itu ya ini harusnya gitu. Iya, benar. Soalnya ya kita sama-sama tahu lah kalau yang lain tuh kan bisa ya seenggaknya dimanipulasi lah, bisa berubah lah aturannya kan. Jadi ya Bitcoin ini Betul. kemarin coba merubah aturannya di 2017 itu kan Bitcoin Cash, block size war, banyak yang nggak setuju kan. Jadi Yes, ya, itu yang membuat ya salah satu aha momen Mas kenapa Bitcoin only kayak gitu ya. betul, betul, itu sih awal mulanya. Nah ya, ketika ya bicara tentang awal mulanya Mas tadi tentang block size war tadi, nah mungkin bagi banyak noob yang belum tahu, Mas kan juga sudah berkecimpung sejak itu kan. Nah bisa Ya. di share nggak, maksudnya karena Mas orang teknis juga block size war itu apa, terus seberapa penting Lightning node waktu itu, node full node waktu itu ini apa perannya di block size war? Oke, jadi ya seperti sama-sama tahu basically dari Bitcoin itu kan ya ledger ya, buku buku besar yang memang terdistribusi. Isi bukunya apa? Ya isi bukunya adalah mencatat dari transaksi semua di network blockchain-nya si Bitcoin ini kan, seperti itu. Nah, memang di codingannya Bitcoin itu sudah didefine dari awal bahwa
untuk masing-masing satu blok SAS itu isi transaksi adalah 1 mega kan. Nah, makanya sambil mungkin waktu awal-awal 2009, 2011 itu ini ya, maksudnya nggak terlalu bermasalah karena ringan, enteng, bisa dijalankan di mana aja dulu ya, bahkan laptop jadul pun jalanin Bitcoin wallet dan database-nya pun bisa jalan. Kenapa? Karena ya itu kecil-kecil 1 mega transaksinya. Nah, di 2016 ke atas transaksi mulai banyak, harga mulai naik, mulai banyak diminati. Ada beberapa orang yang memang merasa kayaknya harus gede nih size-nya. Kenapa? Karena supaya ya transaksi muat banyak, blockchain-nya Hmm. juga jadi lebih cepat gitu ya. Nah, Ya, ya itu kan akhirnya itu kan jadi histori ya, bahwa itu nggak ya. terjadi, kita Hmm. tetap stay di 1 mega, dan yang mau lebih gede silakan hard fork ya, itu salah satunya Bitcoin Cash gedenya 32 mega Ya, gitu. ya itu sih. Orang banyak yang nggak tahu ya waktu itu. Jadi historic time lah kalau memang Bitcoin punya apa seenggaknya secara fundamental berubah drastis ya 2017 itu sih banyak orang ini kan. Mungkin waktu itu masih ragu sama Bitcoin atau apa. Tapi ya Ya, tetap full node di sini memegang peran penting ya di sini ya. Tadi peran full node di block size world itu seperti apa Mas kira-kira? oke. Nah, balik lagi nih. Mungkin kalau kalau bercandaannya di eh IDBC tuh ya, si Kijang tuh ngomongnya ya full note itu tuh kayak kayak Hafiz sih. Kalau mungkin kalau orang Ya, Islam benar. tahu lah ya. Nah, jadi gimana cara melestarikan si Bitcoin ini? Ya caranya dengan berpartisipasi dalam menghafal atau menjalankan note itu. Ya. Gitu. Sama lah dengan ya Islam, makin di sini Al-Quran terjaga tuh ya Ya, karena banyak itu Hafiz. kemarin si Kijang, iya benar. Nah, kalau kita juga sama nih, mau Bitcoin tetap terjaga gitu ya, nggak di poison oleh siapa-siapa, ya kita jalanin sendiri, Ya, memvalidasi bahwa ini yang benar Bitcoin seperti itu. Nah, itu memang sangat ini ya, berpengaruh banget ketika blok apa Size War 2017 sampai sekarang, ya itu menjadi suatu keharusan sih kalau menurut saya ya sekarang. benar. Ya, ya, not your keys, not your coin, not your notes, not Ya. your rules ya. Jadi tetap kalau kalian nggak pegang sendiri, ya kalau misal kalian punya wallet ke contoh hardware wallet nggak pengen menyebut merek juga sih. Yang jelas kita kayak Ledger atau apa itu kan Ya, ya, tahu kita punya punya key sendiri ya benar. Cuman kalau nggak punya betul. note juga kita ibarat nitip berangkas kita di orang lain kan. Jadi Ya, nggak bisa punya akses juga. Kecuali kalau kita emang ya internet 24 jam terus kita 24/7 itu masih bisa lah setup node. Nah, ini Bro Mas di sini know your keys, know your coin, terus know your nodes, know your rule itu seperti apa, Mas? oke, iya. Eh Benar tadi sebenarnya yang intro yang tadi Mas Iman bilang, kalau kita udah punya key gitu ya, udah punya hardware wallet sendiri, ya mungkin itu bisa dibilang level entry security yang minimal kita punya lah kan. Judul utamanya Bitcoin adalah self custody kan ya. Kita harus maintain sendiri. Kita udah punya hardware wallet, kita punya key, oke. Tapi apa nih kalau misal kejadian ternyata vendor hardware walletnya bubar gitu ya, gitu. Ya, Nah, itu kelanjutannya seperti apa gitu. Nah, makanya memang kalau di Bitcoin kita punya node sendiri, itu kita punya rasa ketenangan batin sih Mas Iman ya, karena ya, memang benar. kita punya database-nya, Ya, kita pun mengaksesnya ke database kita sendiri, nggak pakai ya. third party yang lain seperti itu. Hmm. Jadi selain not your key, not your coins, ya harus punya node sendiri sih sebenarnya gitu. Iya, benar. Ya, mungkin yang menghambat orang untuk masuk tuh karena terlalu teknis ya. Dan Tuh. makanya kita selalu edukasi ke orang-orang kayak gitu dan nggak bisa disalahin juga kalau mereka belum Betul. comfortable kan juga urusan dia juga kan. Nah, tapi ya tetap kita kasih tahu seenggaknya. Ya mau dituruti ya monggo, enggak ya udah. Yang jelas ya itu sih pentingnya note apalagi kalau kejadian amin-amin lah kayak yang di Sri Lanka kan nggak punya akses kemana-mana Ya, kecuali ke ini kan kalau internet diputus aja ya, Bitcoin kan cuma bisa hubungin ke satelit kan yang punya ya, Blockstream itu kan.
Sisanya Ya, ya nggak tahu, wassalam lah kalau nggak punya Node atau apa. bisa. Jadi ya harus mikir sejauh itu juga sih. Ya, kalau kalau menurut saya, eh karena saya udah ini ya nih Mas Iman, mungkin karena udah bekerja lama di bidang sekitaran internet ya. Kalau Ya, menurut benar. saya, Bitcoin itu ya internet. Kalau menurut saya, Ya, karena benar. ya eh node-node itu semua connect internet. Let's say internetnya putus gitu ya. Oke, kita ada connect ke satelit. Indian ya satelitnya ujung-ujungnya connect ke ledger yang memang sudah gede di internet gitu. Eh, Jadi ya sebenarnya kalau cara mematikan Bitcoin apa? Ya udah nggak ada internet sama sekali. Sebenarnya sih gitu ya. iya, Cuman kan benar. too big to fail gitu. Semua udah running on internet sekarang. Iya, benar. Makanya, Gitu. ya kalau dibilang nggak butuh internet, ya justru Bitcoin nggak butuh internet bisa jalan kan. Soalnya Bitcoin tuh ada keuntungannya juga dia apa cuman 1 mega kan. 1 mega kan kecil kan kalau di internet kan. Nggak, Betul. iya. Betul. Kalau dibanding 32 mega kan butuh Wah. absorb internet banyak kan. Jadi ya sama-sama ngerti lah. Jadi orang masih skeptis masalah itu mungkin karena nggak terlalu ini sih mendalami Bitcoin sih. Sama ini Mas Iman. Kadang di IDBC ada yang masih banyak tanya. eh Keuntungannya running node apa? Saya bisa dapat berapa Bitcoin setiap bulan. Nah, itu tuh. Nah, ya itu. Begitu. Aku yang mau nanya itu dah. Ya, bisa dijelasin, Mas. Ya, benar. Ya, karena memang di Bitcoin untuk running node itu kita tidak mendapat intensif. Yang mendapat intensif itu adalah miner. Nah, miner itu mendapat ya dari untuk create blocknya itu dia dapat Ya. intensif ketika ada fee transaction dan kalau memang dari node-nya ada di bloknya itu dia akan mendapat intensif. Tapi kita sebagai yang punya full node only itu kita tuh cuma sebagai only validator aja sih bahwa Ya. bahwa transaksi ini valid untuk semua node yang ada. Jadi memang tidak dituntut untuk mendapatkan timbal balik sih. Jadi kita menjalankan node adalah kesadaran diri sendiri bahwa untuk mensupport Bitcoin tetap tetap lestari sih kalau menurut saya kayak Iya gitu. benar. Justru baguslah seperti itu ya antara yang intensif ya dipisahin ya. Soalnya kalau digabung ujung-ujungnya proof of stake juga kan. Proof of stake kan Betul. yang di Ethereum yang mau Ethereum 2.0 kan dia ini apa validatornya tuh jadi pengganti proof of Bebas work kan. juga. Makanya jadi Betul. yang punya apa misal untuk masuk ke validatornya kan butuh 32 ETH kan. Nah, kalau nggak bisa kayak Ya, kayak gitu kan nggak bisa dapat voting power. nggak Jadi bisa. ya Nggak bisa. makanya agak benar sih aku apa ini salah satu revolusioner lah Bitcoin. Iya, jadi ya memang memang harus dipisahkan sih mana yang memang keuntungannya ada keuntungan finansial, memang yang ada untuk tujuannya ya untuk mensupport Bitcoin. Beda Ya, kalau memang layer 2-nya Bitcoin yang mungkin Mas Iman juga tahu ya Lightning tahu Network Lightning Arcano. nah, itu beda. Nah, Dia itu itu kan open channel. nah itu makin kita kuat banyak open channel, makin kita bisa banyak taruh likuiditas di node kita, ya itu fee-nya mungkin berdatangan, cuman ya memang tidak tidak bisa terlalu diharapkan kali ya Iya compare makanya. ke mining Bitcoin gitu. Nah ya kalau Lightning Node itu kan ya namanya layer 2 tadi kan karena layer 1 tadi nggak terlalu scalable dan itu pun juga rata-rata Lightning itu kan ya untuk ya inilah unit of account lah maksudnya kita apa medium of exchange maksudnya kita exchange ke orang itu butuh mungkin berapa satoshi kayak gitu kan masih Ya, bisa selling atau 1.000 pun bisa kan 1.000 rupiah kayak ya, gitu masih bisa selling. Jadi ya mungkin kalau yang Lightning Node ya bukan yang full node ya. Nah ini kan dia bisa selling liquidity, tapi apa ada problem yang inbound liquidity itu sih kalau open channel kan. Soalnya betul. Lightning Node satu antara Lightning Node yang lain kan beda kayak gitu. Jadi itu soal-soal tentang Lightning itu lah masalah bukan scalingnya sih, lebih ke mungkin mungkin bukan kelemahannya juga, tapi mungkin itu trade-off-nya ya dari layer 2 ya. Makanya masih belum mass adoption juga kayak gitu kan. Setuju, setuju. Memang pasti ada trade-off-nya nih, Mas Iman. Kalau Hmm. Bitcoin yang L1-nya kan memang
bisa dibilang ya oldies banget, udah cuman buat transaksi, that's it, Ya. selesai. Tapi begitu L2 kita tambahkan fitur-fitur, bisa kirim cepat, bisa dengan minimum, ya pasti ada trade off-nya pasti gitu. Iya, contoh yang kemarin ada kasus yang ada curhat di IDBC kemarin, dia punya Ya, apa duit di Blue Wallet, tapi dia nggak bisa kirim soalnya itu kan server dari Open Channel-nya Blue Wallet ya. Jadi betul betul. dia ada kan Mas tahu kan ada yang curhat kemarin Ter juga. Termasuk saya mas yang curhat. Nah makanya Karena jadi ya, itulah kalau nggak running full node sendiri ya wassalam ya, maksudnya ya walaupun bisa di inilah antisipasi lah, tapi bukan berarti itu sustainable kayak gitu kan long term. Kita nggak ada yang tahu lah. Pokoknya selama masih terlibat third party itu agak ngeri sih. Ya walaupun nama besar kayak yang kemarin kan akhirnya bankrupt juga kan. Ada lah. ya, ya Mas Iman. Jadi mungkin kalau dijelasin sedikit agak beda ya kalau pendekatannya not di Lightning sama not di Bitcoin. Nah, Ya, kalau kalau di node-nya Bitcoin yang full node itu kan memang hanya menyimpan ledger aja. ya, Terus di broadcast, disamakan, dikonvergen antara ledger-ledger lain supaya sama. Nah, ya, bedanya kalau yang di node Lightning itu benar-benar kita taruh liquidity Bitcoin kita tuh ke dalam node itu sih. Jadi kalau memang ya. kita taruhnya ke server yang Hmm. Blue Walletnya mati, udah hilang duit kita gitu. Nah, Eh, makanya custody node untuk Lightning itu juga sebenarnya nextnya lagi sih. Begitu sudah kita punya hmm. node full node untuk Bitcoin, nextnya baru yang Lightning kalau menurut saya gitu. Kalau kalau memang kita memastikan bahwa Bitcoin yang kita pegang tetap ada di server kita, ya kalau mati ya jadi responsibility responsibility kita sendiri gitu. Kita Ya. tidak bergantung ke orang lain. Iya sih, ya itu tadi ya guys, ini perbandingan antara Bitcoin Node sama Full Full Node node, sama Lightning Node Lightning ya node. kayak gitu. Emang mungkin emang itu bukan bug sih, tapi feature-nya emang kayak gitu ya Ya, Lightning. Jadi kita nggak bisa kan kalau misal apa di dalam apalagi dunia IT kayak gitu kan, it's not a bug, is a feature kan kadang. Ya jadi yes, kayak gitu yang mungkin orang harus pahami ya kayak gitu. Terus memang ide seperti ya, itu. Mas sendiri di sini udah setup full node kan? Maksudnya kemarin aku sempat baca juga alasan Mas running full node doyan oprek Linux sama Unix sama kebetulan ada NUC nganggur punya kantor. Jadi bagi Ya, noob ya. yang pengen setup full node Mas, maksudnya perlu Ya, budget berapa, terus punya ilmu apa aja, terus perlu juga di Linux atau cukup di Windows saja? Soalnya di Windows kemarin sempat disebutkan juga bahwa di antara semua operating system Windows ini paling rawan ya, paling gampang untuk di ya. Monggo dijelasin sebagai praktisi dan teknisi. ya, ya. Jadi ya selain dari alasannya satu ya memang tujuannya untuk support Bitcoin. Terus Ya, juga kebetulan saya cukup mengerti dan ada hardware nganggur ataupun ada budget yang bisa kita sisihkan untuk invest di situ sih sebenarnya itu. Jadi ya, kalau jangan sampai kalau memang belum punya budget dipaksakan gitu ya, terus akhirnya jadi malah misalnya nabung Bitcoin terganggu, itu kalau menurut saya bisa bisa nanti-nanti sih sebenarnya. iya, Cuman memang nggak wise lah. eh, betul betul betul. Jadi eh, eh, untuk running node itu wajib, tapi bisa di di nomor dua kan sebenarnya. Nah, Ya, jadi kalau untuk ngejalanin node itu awalnya memang banyaknya yang guide di internet itu pakainya yang Raspi tuh, Mas ya, Iman. ya. Jadi Raspberry kenapa Pi. Raspi? Karena memang dari si pembuat softwarenya, software walletnya gitu ya, atau Bitcoin Core-nya memang dengan Raspi, dengan prosesor ARM-nya itu dipermudah supaya lebih kecil ya dari sisi operating sistemnya ketika download, RAM-nya juga nggak terlalu besar, jadi mudah untuk orang melakukan atau setupnya gitu. Nah, tapi kendalanya sekarang di Indonesia ini Raspi yang masuk itu cukup mahal, Mas Iman gitu. Iya, Jadi makanya. kalau sekitar di uang kan kalau di marketplace itu bisa di atas
4 juta sih kalau yang bagusan gitu ya Ya, udah sama benar. casing. Ah, Nah, makanya dari situ saya dengar obrolan anak-anak IDBC kok mahal banget. Akhirnya saya coba dulu deh gitu ya. Oh, ya, eh, saya coba di yang nganggur dulu nih Mas Iman. Kantor ya. cukup kencang gitu ya. Saya jalanin sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Ternyata untuk menjalankan full node itu tuh nggak perlu resource yang gede Mas Iman. Ya. Terutama untuk CPU dan RAM ya. CPU-nya itu sekelas satu vCPU atau dua vCPU Celeron kuat. RAM Hmm. 4 GB itu cukup. Nah, dari percobaan pertama itu saya buktikan, oh stabil. Saya beli itu lagi di marketplace PC Nook kecil lah itu harganya 1,8 juta, 1,9 sama Ya. ongkir ya. Nah, itu speknya prosesornya Celeron 2 core, RAM-nya 4 GB. Terus kalau disknya emang kecil sih, 64 ini cuma buat operating system. Memang harus ada invest tambahan lagi 1 tera untuk Berapa menyimpan tahun ya kayak database gitu ya? gitu. Betul, betul. Nah, itu. Jadi dengan kisaran budget 1,8 ditambah SSD 1 tera 1 juta ya sekitaran di bawah 3 juta lah, 3 juta kurang itu bisa dapat running full node compare ke kita running di Raspi sih. Raspi itu bener-bener terbatas sih Ya, Mas benar. Iman. Jadi cuman full node doang udah selesai gitu. Tapi kalau dengan eh, apa dengan yang Celeron ya, yang Celeron yang Ya. lebih custom itu nggak cuman Bitcoin node doang. Jadi saya udah jalanin untuk Bitcoin Node Manager untuk monitoringnya. Ya. Saya juga lagi ngoprek nih. Ada dua sebenarnya Mas Iman. Mau ngejalan Electrum server supaya nanti bisa connect wallet. Sama satu lagi untuk jalanin mempool space sendiri gitu. Hmm. Jadi ya Rencananya semua di itu satu waktu. cukup di budget itu tadi, Mas. Untuk Radio Rono. Itu kan, So, ya, hmm. so far kalau saya lihat masih lihat tutorialnya nih untuk yang Electrum sama mempool ini masih cukup sih, masih cukup Hmm. Iya, benar. Ini gitu. ya kalau ini tadi kan ya butuh berapa tera kayak gitu untuk sustain untuk over a long term lah. Jadi ya benar ini bisa kalian jadikan ini ya acuan ya. Bukan bukan advice juga tapi bisa inilah apa sesuaikan sama kemampuan kalian sama mungkin bisa dijalanin. Mas juga running di mana tadi? Ubuntu ya kira-kira ya. Sama Oke, kalau kebanyakan di ini Mas Iman di tutorial-tutorial internet itu Ubuntu. Kenapa Ubuntu? Karena Linuxnya lebih friendly untuk yang yang entry level gitu. Cuman kalau iya benar. saya ganti sih saya pakai pakai Linuxnya Fedora atau Red Hat gitu. Hmm. Bedanya gimana tuh Mas Linux itu? Ya maksudnya ya Mas tadi Nah, kan sebut inti kan, maksudnya apa Linux apa tadi? ya, Hmm. kalau ada Ubuntu sama Fedora sebenarnya sama-sama Linux, cuman dari beda ini aja sih Mas kayak bedanya tuh kayak eh, Windows 7 sama Windows 8. Gitu Hmm. aja sih kayak beda beda GUI, graphical user interface, beda Ya. beda binary, udah itu Hmm. aja beda beda sedikit sih. Jadi cuman beda komen-komen sedikit aja Mas Iman. Jadi saya nggak harus pakai Red Hat atau pakai Fedora. Jadi pakai yang memang nyaman untuk teman-teman gunakan dan juga Ah, yang ah. memang kalau di tutorial pakai Ubuntu silahkan pakai Ubuntu supaya gampang. Kalau saya sebenarnya Ya. men-challenge diri saya sendiri sih. Saya lebih suka pakai Fedora gitu. Saya ganti Ah. pakai Fedora. Yes, benar. Terus juga Mas ini ya apa Raspberry Pi-nya MyNote, Embassy, Umbrel atau apa? Rapsi Bolt atau gimana? Oh, kalau kalau untuk Raspi saya malah nggak ada, bener-bener nggak ada, Mas Iman. Jadi saya bener-bener pakai yang server atau x86. Kita nyebut x86. Jadi kalau kayak komputer desktop itu kita nyebutnya x86. Nah, kalau Raspi karena dia prosesornya ARM yaitu kita sebutnya ARM gitu. Jadi kalau yang ARM karena mahal ya Mas Iman saya Iya, iya, nggak iya, ini nggak sih apa-apa, nggak apa. Iya, nggak it's okay, invest. ya. Saya Hmm. cuman pakainya yang di server. Terus saya ada satu node Ubuntu khusus itu pakainya Umbrel. Saya Iya, juga itu punya tadi saya Umbrel. sebutkan Umbrel, ya. Nah itu teman saya nggak jalannya di Raspi, saya jalannya di NUC juga gitu X86. Iya, soalnya aku ngecek di Umbrel ya, ini tweetnya Ah, mungkin nggak, iya mungkin dia mengimplementasikan BIP 119 itu kan
yang dikatakan pengen apa bisa kill Bitcoin lah, quote on quote. Walaupun itu cuma soft ya, tapi Ya, ya. Bro Mas di sini yang Mas pakai di Umbrel nih bisa ini nggak apa pengaruh nggak sama BIP 119? Kalau saya lihat belum ada impactnya sih sejauh ini, Mas Iman. Ya Karena belum. memang, karena memang ya BIP itu kalau menurut saya itu kan persetujuan dari Iya itu kan komunitas proposal, Bitcoin namanya juga, proposal. iya. Iya bisa ditolak, bisa Maksudnya di ya ini. pasti akan melewati banyak revisi, banyak review, ya pastinya terbaik untuk kita sih, Mas. Nggak mungkin aneh-aneh sih kalau menurut saya. Iya, apalagi Sofok ya. Itu kan kemarin aku ada juga ini apa ikutnya webinar dari apa Bitcoin Sydney kayak gitu kan. Ya Ya, pengen bikin Bitcoin itu programmable aja intinya. Bisa kayak fitur NFT itu bisa masuk ke Bitcoin akhirnya ntar. Tapi wah, aku nggak ngerti lah itu bakal lolos apa enggak BIP ini. Yang jelas tapi kemarin si Andreas atau Antonopoulos itu sempat warning juga ya, itu bisa kill Bitcoin. Cuman we never lost lah. Kita kan uh, namanya juga proposal kan, bisa ditolak, bisa enggak juga kan. Ya seperti ya, itulah paling. ya. Hmm. Nah terus Mas di sini aku cek pernah nge-share Bitcoin Node Manager ya. Itu Mas bilang Ya, di sini visual node main PHP. Mungkin bagi noob yang nggak terlalu terlalu teknis ini bisa ini nggak? Mungkin jelasin seperti kayak anak SD kayak gitu. ya. Jadi eh, kalau gini, Mas. Jadi eh, full node. Oke, kita tahu full node. Full node itu ada dua jenis nih, terutama ya kalau kita lihat di bitcoin.org. Ada yang Bitcoin QT dan Bitcoin D. Bitcoin QT ini yang pakai GUI, Mas Iman. Jadi tinggal klik, next, 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 jalan, beres gitu ya. Hmm. Nah, satu lagi yang Bitcoin D, ini yang CLI. Yang CLI ini yang butuh sedikit advance lah untuk mengoperasikannya. Ya. Nah, kalau yang di GUI, yang Bitcoin QT itu dari aplikasinya Bitcoinnya tuh udah kelihatan semua tuh Mas Iman, dari grafik networknya, Ya. ada berapa peer yang connect. Nah, Ya. tapi kalau yang di Bitcoin di yang CLI command line interface itu nggak ada sama sekali. Jadi kita kalau mau tahu sekarang lagi download berapa giga sih, nah, kita harus ketik komennya gitu, ketik ngeliatin berapa peernya. Nah itu eh, menarik sebenarnya. Tapi lama-lama ya bosen dan inefektif juga gitu. Nah, Bitcoin Node Manager itu ada software lah, software dari GitHub yang memang tugasnya kita jalanin untuk memonitor si Bitcoin Core yang Bitcoin di tadi Mas Iman yang CLI. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi ketik komen-komen, tapi si Bitcoin Node Manager ini yang memonitornya itu, memonitor Bitcoin Core untuk dibikin sebagai eh, apa ya, historical lah, datanya seperti historical gitu. Kita bisa lihat berapa Oh. lama, berapa peer. Mungkin nanti kalau bisa share screen saya bisa liatin sih di Zoom ini nanti. Oh oke ya kita apa ntar Mas ini bisa share screen kayak gitu bisa dicek. Ya. Mungkin sekalian saya setup full node aja atau mungkin kayaknya udah dibikin sama IDBC gak sih yang setup full node kemarin? Sama Mbak Prat Hmm, udah dibikin kemarin. Makanya aku nggak pengen ngambil apa orang juga lah. Maksudnya mungkin dia juga udah ini kan apa ya, bikin ya, ya, tutorialnya. rilis. Jadi ntar Ha. aku bakal share di link deskripsi aja ntar kalau masalah tutorial full Oh node kayak ya, gitu ya. Ya, jadi itu ya tadi ya guys masalah full node. Mungkin masalah tutorialnya udah dibikin sama Mbak Prat ya bakal aku share di link ya. deskripsi. Nah, kita ini langsung aja Mas karena tadi Mas sempat pengen apa setup maksudnya Mas nih pengen share screen kayak gitu untuk Hmm, ngasih tahu masalah full node manager bagi orang yang belum tahu kayak tadi ya. kayak gitu ya. Oke, jadi saya geser dulu. Jadi, nah ini saya nih, ini server yang tadi Celeron saya ini yang 1,8. Jadi Hmm. ini lagi running Bitcoin. Kita lihat nih CPU utilisasi cuma 2%, Ya. memori cuma 1,3. Jadi
bisa dibilang kita tuh dipermudah kalau ingin running full node Bitcoin gitu. Jadi dengan spek yang tidak terlalu tinggi, diharapkan juga cari barangnya juga yang tidak terlalu mahal, kita bisa running full node sendiri supaya bisa self custody dan Ya, bisa menjaga pelestarinya Bitcoin gitu. Nah, kalau yang tadi saya bilang nih Mas Iman, kalau nggak ada GUI, kita pakainya Bitcoin di ya, saya kalau ngelihat karena harus ketik komen gitu. ya, command line kan? Iya. Ya, nah nih saya udah jalanin Bitcoin di Diamond. Nah, kalau saya Gitu. tahu Bitcoin server saya lagi jalan seperti apa, ya misalnya saya pakai Bitcoin CLI Mingit itu. Nah, ini nih Hmm. kelihatan bahwa saya pakai versi Bitcoin 22, koneksinya sekarang Clock ada berapa? Iya, ya kelihatan dah node-nya ya. Iya, benar. 70 peer, difficulty-nya berapa. Nah, cuman apakah kita mau ngecek ini setiap waktu gitu kan? Ya ribetnya mungkin awal-awal merasa Iya, keren gitu ya, keren nih gitu. Nah, iya, benar. sebenarnya ada satu ini lagi sih, satu Trik ya. ya satu tambahan trik service yang bisa memonitor si ini namanya Bitcoin Node Hmm. Manager. Nah, mungkin kalau eh, ada di GitHub ini ya namanya ini ya. Ya, tadi ada juga Mas Share. Ya, aku Nah, tadi ini. mau buka itu. Nah, jadi ini sebenarnya tinggal kita implement karena memang basically si Bitcoin Manager ini isinya ya PHP dan Docker. Docker ini untuk Ya, running mensimulasikan service ya kalau PHP ya bahasa pemrograman lah untuk ya, bisa jadi web gitu ya. Nah, ini udah running di saya, runningnya pakai semacam Docker nih BNM Bitcoin Node Manager. Saya bisa ya. akses di URL saya nih Mas, misalnya saya udah sering ini nih. Nah, ini nih. Jadi si web service ini dia memonitor Ya. si Bitcoin di saya gitu. Jadi sekarang saya ada 71 peer Hmm. gitu ya. Terus nah ini buat teman-teman juga nih. Nanti kalau jalanin full node sebenarnya yang gede itu uploadnya. Downloadnya malah Ya. kecil gitu. Ini saya udah running 12 hari. Total upload setengah tera gitu. Nah, ini sebenarnya Ya, data itu discrepancy kayak gitu gimana Mas? Menurut Mas itu wajar, lumrah atau gimana? lumrah banget. Kenapa? Karena memang yang di copy adalah ledger kita. Jadi kalau teman-teman Ya, nanti nyoba nih pada saat kita running pertama full node, itu pasti akan ada initial download blockchain dulu tuh. Nah, itu ya. gedenya sekitar 400 giga. Nah, ini nih, Hmm. 473 giga sekarang. Jadi download begitu selesai semua. Nah, tugasnya kita gantian nih. Kita mensurfing orang-orang yang mau jalanin full node berikutnya gitu. Nah, kalau kita lihat Ya. secara peer ini eh, ada 73 kemarin sempat mati lampu sih kemarin sempat 120. Nah ini ya dari banyak Ya. negara nih. Jadi peer-peer ini yang minta sinkronisasi ke blockchainnya Bitcoin untuk Hmm. dikirim data-data yang kurang nih gitu. Ya. Jadi ini ya Mas, apa namanya? Tadi mungkin bisa disimpulkan bahwa yang download tuh lebih dikit karena memang size untuk downloadnya banyak ya, besar berapa giga kayak gitu ya. Jadi Betul. lebih dikit kayak gitu. Download Oh ya, awalnya segini. Karena ya. memang blockchainnya udah kita punya segini, ya sisanya nih cuman penambahan aja. Berapa? Tapi Iya benar. tapi yang Tapi kalau gede. misal itu di couple gimana Mas? Maksudnya mungkin ada black swan atau apa di mana justru kebalikannya yang terjadi. Upvote-nya malah jadi malah downvote angkanya. Kayaknya saya udah coba jalanin sekitar 6 bulanan ya Ya, ganti-ganti ya. ganti-ganti platform gitu ya di Umbrel di Nggak ada ya? sini nggak ada sih nggak ada Iya, iya itu kita ya namanya Black Swan kan nggak tahu kan. Tapi ya 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 tetap aja ya aku kemungkinan emang ada. ya, Bitcoin ini math ya, iya benar. Ya jadi seperti itu. Nah terus yang kalau habis di apa Bitcoin Node Manager ini mesti langsung ini aja apa mantaunya cara mantaunya gimana? Maksudnya ya kita kan sama-sama tahu tadi Mas udah Hmm. ngecek di command line itu tadi kan. Nah terus
sedangkan kita tahu Node ini 24/7 kan. Nah, Ya, makanya Mas ada tambahan tool yang Umbrel tadi. Mungkin Mas bisa share juga yang Umbrel itu atau enggak? kalau yang Umbrel, nah sebenarnya Umbrel ini barang oprekan juga nih Mas Iman. Jadi Ya, 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 it's okay, ya. umbrel.local. Nah, jadi ini kemarin saya lagi eksperimen sama itu sih, sama ada, saya lupa namanya sebentar nih Oh, saya coba berarti open Mas dulu. belum ini terlalu ini di Umbrel, masih baru Oh, juga. apa sering ini install uninstall. Oh, oke. Kalau boleh tahu kenapa tuh Mas? Atau emang fiturnya nggak sesuai atau gimana? Karena banyak, karena ini kan sebelumnya aplikasinya banyak banget nih Mas. Jadi saya sering Oh, ngoprek gitu. Ini nanti kepenuhan pas uninstall bermasalah, saya uninstall ulang karena ini yang versi yang bukan di Raspi ya Mas Iman. Ini yang versi ya. yang bisa dibilang kurang stabil gitu. Hmm. Compare yang di Raspi. Nah, ini kan saya jalan di X86. Jadi ya saya waktu itu udah install Bitcoin, Lightning, Electrum. Terus saya coba otak-atik, uninstall bermasalah, install ulang lagi. Jadi yang utama Ya, sebenarnya yang Bitcoin full node ini saya sih itu tetap jalan nggak di ya. otak-atik banget. Cuman kalau yang Umbrel ini menarik sih karena kan banyak banget Iya, servisnya ya, nggak gitu. apa-apa. Masih tahap inilah, oprek-oprek lah. Jadi masih Tuh, bisa explore juga. Ntar kita part 2 lah. Kalau misal ada pas Bitcoin 100.000 mungkin kita bisa rekrut dari mana. siap, Aduh lagi bisa lah untuk apa siap. bahas Umbrel kayak gitu. Terus yang Ya, Electrum tadi, yang Mas tadi kan bilang Umbrel masih obrek-obrek lah. hmm. Tapi kalau Electrum Mas udah jalan langsung kan tadi? Oh Mas ya, bilang. jalan langsung. Cuman masih masih inilah Mas, masih nyoba-nyoba karena kan Oh masih, eh, iya ya nggak apa-apa, it's okay, iya. ya, ada konfigurasi yang runningnya itu di native Linux. Nah, saya pengen supaya ini nih, jadi nanti naiknya itu sebagai containers gitu. Nah, ini saya lagi otak-atik. Kalau jalanin sebagai native Linux, udah jalan. Dan itu menurut saya kurang menarik. Saya pengen coba naikin sebagai container sih gitu. Iya, orang ini kan banyak nggak tahu fungsi Linux ini ya operating system yang ini ya open source ya, Tuh, decentralized juga. sama dengan Itu juga Bitcoin. kalau Mas tahu kan for your information guys, pesawat tuh kan ini protokol yang dia jalan dari mana ke mana kan juga dibangun operating system dari Linux juga kan, open Pasti. source ya. Jadi ya itu guys bukannya ini ya apa buatan orang ya, itu memang sesuai jalan protokol itu pesawat tuh. Makanya ini apa database-nya open source kayak gitu ya. Ya, jadi mungkin yang menjadi yang harus di apa ya, dipetik dan di stabilo tuh open source sih Mas sebenarnya. Jadi Ya, benar. suatu project teknologi itu akan lebih cepat berkembang, lebih trusted kalau memang stylenya itu open source. Jadi banyak Ya, orang benar. yang berkontribusi, kelihatan juga diekspos apa sih yang dikembangkan, nggak ada sesuatu-sesuatu yang ditutupi. Jadinya Ya, tuh banyak dipakai orang, ya kayak Linux salah satunya, Bitcoin menjadi teknologi open ya. source. Jadi ya itu yang akan mudah diadopsi dan seterusnya akan terus dikembangkan sih Mas Iman. Kalau mungkin teman-teman tahu, ya Android itu sebenarnya Linux gitu. Ya. Makanya open source itu benar-benar powerful project sih kalau menurut saya. Oh iya. Oh Android itu Linux ya, bukannya ini ya apa? Oh kirain bagian dari Windows bukan ya? Ya, Android itu sebenarnya eh, kernelnya Linux dikembangin menjadi yang Hmm. sifatnya mobile. Jadi Hmm. sebenarnya Linux tuh di mana-mana Mas Mas Iman. Jadi ya kayak Iya di tahu smart tahu ya. smart TV itu Linux, Ya. AWS itu Linux, Google itu Linux, NASA pun pakai Linux. Jadi open source Iya. project itu benar-benar menjanjikan dan Bitcoin kan kita sama-sama tahu Iya. itu juga open ah, source. Pesawat juga dari Linux. Ya, kemarin juga kan Elon Musk pengen beli Twitter gara-gara algoritmnya pengen dibikin open source kan. Tapi ya Ya, di pull out lagi karena dia drama terlalu banyak bot. Ya itu mungkin cara dia exit liquidity lah. Itu ya, urusan ya, Elon ya, Musk lah. ya. Ya jelas kita open source itu penting ya. Mungkin itulah kenapa Jack Dorsey bikin Web5 kan. Dia pengen Betul. semuanya open source. Web3 itu dibilang decentralized ya
cuman judul aja kan kita Ya, tahu ya kan. Jadi dia itu bikin konsep soal-soal. bikin konsep dari awal dia Web5. Iya, Web5. Dia masalahnya ya kalau Web3 ini kan nggak decentralized ya, gara-gara ya kita kita sama-sama tahu lah kan validatornya itu siapa, terus node-nya itu siapa dan Iya. sebagainya. Nah, kalau ini ntar menarik nih ngelihat kelanjutan Web5 nih. Ya, walaupun secara apa marketing nggak sesuai ini lah. Maksudnya Web3 kalah lah. Kita harus akui lah. Maksudnya banyak lah kan visinya dari Ethereum itu kan. Jadi secara marketing sih kalah Web3. Cuman kalau fundamentalnya ya, bicara lain sih. Iya, iya. Let's see lah Web5, Web3 lah kayak gitu. Ya, Nah, jadi ini terus mungkin terakhir ya Mas sebelum kita ini karena udah agak ya. sejam juga, mungkin Mas ada waktu jam tidur juga. Ini kan domainnya XYZ ya, maksudnya aku ngelihat sering tuh sekarang di kripto akhir-akhir ini XYZ itu. Mungkin dari background teknisi ini, Mas, menurut Mas XYZ ini apa? Itu sustainable nggak? Oke, kalau penamaan domain ini sebenarnya nggak ada satu yang spesial sih, Mas. Jadi Ya. lebih ke arah eh, eh, kesempatan aja karena saya juga kebetulan punya XYZ ini lebih ke arah pricingnya juga murah per tahunnya Oh iya dan benar. lebih unik gitu ya daripada .com atau yang udah banyak Ya .org. benar. Nah, itu saya lebih prefer XYZ sih gitu. Jadi Iya, rata-rata hampir semua kayak gitu sih. Oh, ya benar. atau Ya, terus sorry. atau IO gitu yang lebih lebih developer banget gitu. Nah, kebetulan node saya ini saya publish ke internet juga. Jadi nanti teman-teman kalau udah ngejalanin full node dan mau terpublish gitu ya. Nah, jalan kan ada dua network nih, Mas Iman. Ada yang Onion, Tor, Ya, ada yang mainnet. Nah, kalau yang pakai mainnet nanti kelihatannya di sini nih di namanya Bitnotes. Nah, ini kebetulan node saya nih di Indonesia. Saya kebetulan pakai ya, e-commerce, pakai MyRepublic. ya, Daily 100%, weekly ada mati listrik kemarin, monthly oh iya, benar. 84. Nah, jadi ini ya bisa dibilang validator kita aja sih. Oh, bahwa node kita udah ke-publish ke internet dan dikonsum oleh bit blockchain-nya si Bitcoin sendiri gitu. Iya, benar. Nah, Mas ini kan kalau masalah eh, wallet udah decentralized, node juga udah decentralized. Apalagi yang kira-kira yang Mas belum decentralized? Kalau listrik masih butuh PLN kan, Mas? Iya. Atau mau bikin anu sendiri? Kalau Bikin panel surya sendiri? Iya. nah itu juga pengennya decentralized gitu juga kan bisa bisa nanti Atau iya, satu lagi decentralized food lah. Pengen ternak kambing atau gimana? Iya, iya, iya. itu jangka panjang Gimana? itu kali ya nanti kalau kalau Iya, udah bobo jadi berat. benar-benar nggak tergantung sama negara kan? Iya, benar. Ya paling ya itu sih kalau kalau untuk di Bitcoin ya alhamdulillah saya udah jalanin full node sendiri, punya key sendiri. Kalau wallet sedang ongoing ya karena kan saya lagi mau bangun Electrum supaya nanti wallet saya connect ke full node sendiri. Ya. Itu sih jadi kalau menurut saya. Oh, kalau listrik masih belum ya, susah ya kalau di sana ya. Listrik Masih eh, tergantung ya. mesti invest panel suryanya nih Mas. Iya, benar. Tapi ya, kalau Elon Musk jadi invest di Indonesia, mungkin bisa lebih murah harga panel surya ya. Kita nggak tahu, soalnya kan lebih dekat pabrik ya kan, di Batang sana, di Jawa Tengah. Nggak tahu Ya lah. harusnya Yang jelas kalau eh, produsennya makin dekat harga panel surya bisa jadi lebih bersaing sih harusnya nanti. iya, cost ini juga ya makin didorong lah ke arah sana kan. Apalagi ESG itu ya kita sama-sama ngerti lah. Terus ya bukan ya Bitcoin itu kan intinya ya nggak tergantung sama siapa-siapa ya. Terus juga desentralisasi ya itu sih sama mungkin decentralized food ya kita adu sendiri ya. Ternak Iya, sendiri, bikin apa lahan sendiri kayak gitu kan. kalau dulu sempet ini mainannya hidroponik hidroponik tuh Mas kan udah Iya, desentralized. hidroponik decentralized juga. Iya, benar. Iya, sayur Iya, sayur benar. Jadi seperti itu. desentralized.
Heeh. Jadi itu ya guys, overview dari full notes. Mungkin masalah yang umbrella atau electrum tadi pas kita Bitcoin 100K ya mungkin ya Mas, kita Siap, part 2 ya, ya bisa ya kita siap, collab lagi ya kayak gitu. Nah siap, terus Mas Imam. ini terakhir aja Mas, just for fun financial advice. Menurut Mas Bitcoin bakal ke arah mana nih? 100.000, 200.000, 300.000 atau gimana nih? Sebelum kita tutup ya. Iya. Kalau bercandaannya anak IDBC, Bitcoin Ya, kayaknya ini mungkin bisa diadu dulu, Mas. Apa matiin dulu share screen-nya oh biar ya, kita enak ngobrol. Ya, mantap. ya, sip. Nah, Mau ya. di mau di Gimana, Mas? record mau di record lagi nggak? Oh, udah recording Ya, ya. ini kan Ya, ya. udah di record. Ya. Ya, mantap. Ya, Kalau terus bercandaan ya. anak IDBC, Bitcoin mana tuh ke kanan yang pasti. Iya, Ya, benar. Ya. tapi kalau price saya percaya pasti nyentuh ATH yang kemarin sih. Tapi nggak tapi kalau menurut cycle ekonomi nggak mungkin dalam setahun sih Mas. Mungkin mesti bersabar 2 tahun sih. Karena kan kita tahu sendiri moneter kita kan memang lagi resesi kan ya. Iya, Kalau lihat benar. dari berita kemungkinan lebih dari setahun. Jadi ya untuk ATH yang sama kayak kemarin nih di 60 ribuan itu mungkin di dua Enam ribu sembilan lah. enam puluh sembilan ya itu di dua ribu dua Iya, puluh benar. lima lah. Ah, ya, itu bagi ya kalau Bitcoin ini kan always go up ya. Jadi Ya. walaupun kalian beli di berapapun masih bisa balik lah. Yang aku nggak habis pikir ya ini ya masih ada nge-hold shitcoin ini ya. Dari ya, nah bocor masih ya nggak tahu lah. Kita nggak pengen ini ya jelas bear market ini create Bitcoiners dan kita selalu deliver dengan konten kayak gitu ya sama edukasi kayak gitu ya Mas. Siap, siap Mas Ima. Nice, mantap. Mungkin that's it for today. Thank you Mas atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. Guys, kalau kalian sekali lagi tertarik sama project mungkin effort yang dilakukan sama Mas Fajar ini bisa aku share di link deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel ya.